Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairi, nomor induk mahasiswa 6419161. Eh, saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah metode kuantitatif. Langsung saja, sebelum melakukan perekaman beberapa hari kemarin, saya sudah melakukan analisis data dalam artian memasukkan angka-angka yang terdapat pada soal UAS ke dalam Excel agar mudah dalam perhitungan. Mungkin bisa langsung saja saya share screen. Ini adalah soal UAS yang ada di PDF agar mudah dalam perhitungan, maka saya buat atau saya masukkan lebih dahulu ke Excel. Di sini ada variabel kompensasi, motivasi kerja dan kinerja. Adapun jumlah respondennya sesuai yang ada di soal 30. Kemudian untuk variabel kompensasi indikatornya ada 4. Untuk motivasi kerja indikatornya ada 4 juga. Untuk kinerja item indikatornya ada 6. Nah, jadi masing-masing indikator tersebut kemudian saya masukkan total atau perbandingan. Jadi setiap ini adalah totalnya. Nah, sebelum saya masukkan kepada dalam ke SPSS, saya kopikan agar menjadi bentuk vertikal. Jadi saya stop screen, saya akan buka SPSS-nya. Adapun untuk SPSS yang sudah terinstall di saya BBM SPSS versi 25 masih loading. Saja saya share screen. Saya share screen dulu. Jadi data yang ada di Excel tadi saya masukkan di sini. Di sini ada dua, ada variable view dan data view.
untuk variabel Excel yang sudah saya copykan tadi, ini saya masukkan di sini. Jadi kemudian saya kasih nama untuk yang pertama yaitu kompensasi, kompensasi motivasi kerja. Kompensasi. Di database saya masukkan hasil praktek visioner. Saya kumpul di Excel dan itu sudah muncul. Oke. Untuk perhitungan awal sesuai dengan yang ada di soal, kita akan menghitung uji validitas terlebih dahulu. Adapun uji validitas tersebut itu setiap masing-masing variabel. Caranya yang pertama, untuk uji validitas, analyze, menu analyze ini, analyze, correlate, bivariate. Di sini yang dimasukkan semuanya item indikator, maksud saya indikator dan variabel kompensasi. Saya pindah, kemudian saya ini nggak muncul di layar, coba saya stop screen, saya share screen yang output. Oke, kelihatan ya, ini output dari uji validitas. Oke, saya kembali ke yang data. Oke. Kemudian variabel yang kedua yaitu apa tadi? Motivasi, sama. Analyze, correlate, bivariate. Yang tadi sudah kita masukkan, ini saya reset. Kemudian variabel yang kedua, hasilnya langsung otomatis muncul di output. Jadi di sini tidak kelihatan. Saya lanjutkan dulu untuk yang kedua sama analyze, correlate, bivariate ini sudah set. Yang variabel kinerja saya pindah. Nah, ini output uji validitas dari ketiga variabel tersebut otomatis sudah muncul di outputnya. Masih lagi. Ya, untuk output yang pertama uji validitas kompensasi. Ini variabel kompensasinya. Dari beberapa nilai ini signifikan, 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 atau bisa dikatakan semua indikator dari kompensasi valid. Kemudian untuk motivasi kerja ini signifikan di atas, maksudnya di bawah 0,05, ini signifikan atau valid. Kemudian untuk variabel kinerja valid, 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 semuanya valid. Jadi keseluruhan indikator dari ketiga variabel tersebut dapat dinyatakan. Oke, tahapan selanjutnya yaitu menguji apa? Uji reliabilitas. Oke, saya kembali ke datanya lagi. Untuk uji reliabilitas ini berbeda dengan validitas, cuma sama, analyze, scale, reliability. Oke. Adapun untuk yang dipindah, untuk variabelnya ini hanya indikatornya saja. Satu, untuk variabel kompensasi pindah. Kemudian klik statistik. Jangan lupa ketiganya ini dicetak. Item, scan, scan if I click. Ya, setelah itu
hasilnya muncul di outputnya. Saya lanjutkan dulu, nanti kalau sudah selesai semuanya kita analisis, kita ulangi lagi, analyze, style, reliability, ini kita reset, sama, hanya indikatornya saja. Untuk variabel atau totalnya ini kita klik statistik, bintang, ketikanya, continue, oke. Ini nilainya muncul di outputnya. Nanti kita lihat. Selanjutnya untuk variabel yang terakhir, oke, kita reset, sama ini kita plot ya, bracket, statistik, item scale item select, random, oke. Oke, semua output dari output uji reliabilitas dari ketiga variabel tersebut sudah muncul. Kita lihat stop screen, stop set, kita share screen yang output. Oke, itu ya. Output yang pertama, oh ya ini X1 ini 0,744 dengan perhitungan Cronbach alpha minimal dari beberapa teori yang digunakan itu minimal 0,60. Ini di atas 0,60 sehingga dapat dinyatakan uji reliabilitas variabel yang pertama kompensasi itu dinyatakan reliable. Selanjutnya untuk variabel motivasi ini juga di atas 0,60 itu nilainya 0,689 sehingga dinyatakan reliable untuk variabel motivasi. Sedangkan untuk variabel kinerja nilainya 0,695 lebih besar 0,60 sehingga variabel kinerja dinyatakan reliable. Itu yang untuk uji reliabilitas. Uji validitas sudah, uji reliabilitas juga sudah. Selanjutnya uji pengaruh secara simultan. Oke, saya stop share. Saya kembali ke data ini. Saya share. Oke. Untuk uji simultan sama analyze regresi linier. Jadi untuk uji pengaruh simultan dan pengaruh parsial itu langsung sekali pengujian, yaitu analyze regresi linier. Nah, ini yang dimasukkan apa? Hanya totalnya saja. Untuk independen kita masukkan yang X, kita klik, kita pindah. Sedangkan untuk yang dependen atas kita masukkan yang Y. Oke, ini sudah cukup. Coba kita lihat, kita klik OK. Hasilnya muncul di outputnya. Mari kita lihat di outputnya. Stop share. Kita lihat output. Oke, muncul ya. Oke, yang pertama uji simultan. Uji simultan ini yang kita hitung ini signifikansi sama, oke saya pakai. Nah, ini yang kita hitung. Ini nilai signifikannya di bawah 0, berapa? 0, maksud saya di atas 0,05 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Dan F hitungnya ini sepertinya jauh dari F F F tabel atau lebih kecil dari F tabel sehingga uji pengaruh simultan kedua variabel tersebut atau secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja.
Sedangkan untuk yang variabel kompensasi dan motivasi kerja, ini yang bawah, ini adalah perhitungan yang secara parsial atau sendiri-sendiri. Dari analisis perhitungan ini dapat kita ketahui bahwasanya kedua variabel tersebut secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap terhadap variabel kinerja atau variabel Y, di mana yang pertama nilai kompensasi, nilai T hitung ini lebih kecil dari T tabel, sedangkan nilai signifikannya di bawah, maksud saya di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan variabel kompensasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Begitu juga dengan variabel motivasi kerja, nilai T tabelnya, maksud saya T hitungnya itu masih lebih kecil dari T tabel. Sedangkan nilai signifikansinya di atas 0,05. Sehingga dapat dinyatakan secara parsial variabel motivasi kerja ini tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, cara melihat T-tabel sama F-hitungnya gimana? Oke, saya stop share. Saya buka yang coba cari. Saya cari F-hitung. F-hitung sama T-hitung. Saya share screen. T-hitung. Oke, ini adalah nilai T-hitung. Kan tadi apa jumlah respondennya 30. Sedangkan DF-nya atau variabel X-nya itu 2. Jadi jumlah responden dikurangi 2, berarti 30 kurangi 2 yaitu 28. Adalah nilai T. Gitu. Sedangkan kalau kita ambil, maksud saya tabel, tabelnya yaitu ini 2, 30 sama kurang 2, 2,95. Ini kita cocokkan, kita ingat-ingat nih. Untuk F tabelnya 2,95. Sedangkan kalau T tabelnya 13125. Oke, saya stop share. Saya kembali ke output. Oke, saya tulis ya. Tadi tadi berapa? Untuk T tabelnya 1,312. Tulis 1,312. Sedangkan untuk F tabel
2,9 guys. 2,9. Oke. 2,9 yang tadi itu. Satu koma tiga satu. Oke, kita tarik kesimpulan bahwasanya hasil perhitungan secara simultan atau secara bersama-sama variabel kompensasi dan motivasi kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, di mana nilai signifikansi yaitu 0,670 lebih besar 0,05, sedangkan T tabelnya yaitu 0,407 lebih kecil dari 2,95 tuh. Sedangkan kalau yang secara parsial bahwasanya kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, di mana nilai T hitung ini ya nilai T hitung tersebut lebih kecil dari T tabel, sedangkan nilai signifikansinya lebih besar 0,6. Sedangkan motivasi kerja itu juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja, di mana nilai T hitung tersebut itu lebih kecil dari T tabel. Nilai ini kan lebih kecil dari T tabel. Sedangkan nilai signifikansi di atas 0,6. Sehingga dapat dinyatakan variabel motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Mungkin cukup itu perhitungan analisis FBSS dari kami. uh, untuk outputnya ini akan saya kopikan di Drive. Mungkin cukup itu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.